Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa, biasa, dahsyat. dahsyat. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Dan terhubung. Selanjutnya, mana 227-nya? Kita sambut, kita jemput rezeki kita semudah tersenyum ya. Terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi anzala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubassirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah. Bunda-bunda, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tahwil. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal hina. Yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, bunda-bunda semua, peserta Zoom Circle Miracle yang selalu disayang dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih menikmati air dari Allah, kita masih menikmati nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga, yang kita tidak dapat menghitungnya. Dan yang paling penting sekali, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa memperbaiki diri dan senantiasa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakal syukru. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Selanjutnya, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, teladan kita, manusia paling mulia, paling agung, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah. Bunda-bunda sekalian, untuk efektifnya waktu kita dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka Zoom kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Ummul Kitab kita tujukan untuk diri kita sendiri, untuk Rasulullah, untuk para guru-guru kita, pembimbing kita yang sudah memberikan ilmu kepada kita, memperkenalkan 1-2 ayat, dan untuk orang tua kita, anak-anak kita, dan tangga kita, kerabat kita, keluarga kita, dan semua kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan semoga dengan ini Allah ridho, Allah beri keberkahannya, hingga kita dapat menyerap ilmu yang kita tuntut, kemudian kita dapat mengamalkannya dengan tuntunan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah walikuli niatan soleha waridalillah wasafaati rasulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Cara yang kedua yaitu kickback atau doa bidoa. Kali ini akan disampaikan oleh Oma Ani. Kepada Oma Ani kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bunda, Yanda, Mujahidah dan Mujahidin, kekasih Allah yang selalu dimuliakan Allah. Semoga di waktu pagi ini doa dan hajat kita Allah ijabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah hari ini penuh dengan keberkahan. Ya Allah, Amin ya. berilah kemudahan dan kelancaran untuk menjalani hidup ini. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh rahmat, taufik dan hidayah. Ya Amin. Allah, ya Rabb, bimbinglah kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran dan senantiasa mengatakan kejujuran. Subhanaka rabbika rabbi idapi amna yasmuna wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, karuniakanlah sahabat-sahabatku ketenangan, kesenangan, kecemerlangan dan hidayah darimu dalam menempuh perjalanan sekaliku hidup ini di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Oma Ani yang telah menyampaikan doa-doanya singkat tapi luar biasa. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa, hajat-hajat Oma Ani, juga doa-doa dan hajat-hajat teman-teman semua. Amin. Selanjutnya kita ke materi ya. Tapi hari ini belum ada yang isi list materi nih. Gimana nih teman-teman? Sharing aja sih. Atau gini Di sini sedikit ya. judulnya peduli berbuah rezeki, Bu. Peduli Ya, berbuah rezeki. rezeki. Tapi saya di sini nggak tahu ya, terlintas ya tadi ketika saya lihat belum ada yang isi list, saya kok terlintas tentang Rizkul Akbar ya, rezeki akbar. Itu saya benar ini kalau sedikit ya nggak banyak yang saya tangkap tentang Rizkul Akbar itu. Ustadz Nasrullah itu menceritakan kisah ketika Nabi Muhammad dan para sahabat itu menghadapi perang, kalau nggak salah perang Tabuk ya itu kalau nggak salah, kemudian di mana jumlah dari Nabi Muhammad dan para sahabat itu jumlahnya jauh lebih besar daripada musuh. Kemudian mungkin di situ ada sedikit apa yang muncul di hati bahwa besar pasti menang, begitu intinya ya, dan jumlah besar itu menang. Tapi pada kenyataannya ternyata saat itu belum menang ya, saat itu belum menang. Nah kemudian mundur, kemudian ada yang kedua. Nah yang kedua itu jumlahnya lebih sedikit. Kalau nggak salah hanya 300 orang apa berapa, tapi jumlah itu, tapi kemudian menang. Tapi kemudian menang, setelah menang itu ada harta rampasan perang itu ya. Saya belum bisa detail ya, nggak banyak yang saya ini.
ada harta rampasan perang, kemudian harta rampasan perang itu kan dibagi-bagi kan. Nah, kemudian ketika dibagi-bagi, yang 300 orang ini justru Nggak dikasih. dikasih ya, yang sama Eh, ini ya justru harta rampasan perang itu diberikan kepada mereka-mereka yang nggak ini, pokoknya betul. mereka-mereka yang lain gitu ya, dikasih ke yang Iya. lain. Nah, sahabat ini sempat berbisik-bisik, sempat hatinya juga ada yang ini, kok kita nggak dapet ya gitu. Padahal kita yang ini, kita yang di Iya. depan, kita yang ini. Nah, kemudian pada suatu waktu Nabi Muhammad berbicara sama sahabatnya, kemudian Nabi Muhammad mengungkapkan, kata Nabi Muhammad itu tahu gitu ya apa yang dirasa dari yang tidak mendapatkan rata pasangan perang ini yang 300 ini. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwa mereka itu nggak dikasih, Nabi Muhammad melakukan itu pertama karena Nabi Muhammad ingin syiar yang lebih besar, artinya merayu, memberikan kebaikan semua, semoga dengan kebaikan itu mereka lebih tertarik untuk melakukan atau melaksanakan ilmu, melaksanakan itu dengan intinya lebih mendekat, lebih menyatu ke agama Islam gitu ya, ke Islam gitu lebih ini artinya eh, dikasih biar biar ada yang kita dapat intinya gitu ya Nabi Muhammad gitu. Terus kepada sahabat sebenarnya itu itu kan cuman harta dunia gitu kan, itu harta ini sementara mau nggak kalian itu dengan kasih yang lebih besar dengan kasih sayangnya Allah, cintanya Allah, kemudian dekat selalu dengan Nabi Muhammad. Di situ teman-temannya, para sahabat disadarkan bahwa yang diberikan itu rezekinya yang lebih besar itu adalah kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, kemudian nanti di akhirat diberi surga, Surga. gitu ya. Nah, Masya Allah. sedikit yang saya tangkap ya dari Rizqul Akbar. Jadi Iya. artinya gini, ketika kita belum mendapatkan rezeki dunia, misalnya uang, keajaiban yang luar biasa atau keajaiban yang seperti apa itu kita belum dapat, tapi kita sudah dikasih ketenangan, ya, ketenangan dalam menghadapi persoalan. Kemudian kita jadi lebih dekat sama Allah gitu. Kita jadi ibadah kita jadi makin baik gitu, ibadah kita jadi makin baik, kita jadi makin istiqomah, misalnya sholat duha, kita makin istiqomah tahajud, kita makin istiqomah baca Quran. Jadi kita nggak seneng, nggak boleh nggak merasa nggak dapat keajaiban karena kita belum dapat yang keajaiban dunia yang menurut kita itu pengen banget loh kayak gini, pengen banget ini, tapi kok saya belum dapat. Tapi ternyata padahal kita udah dikasih tuh sama Allah. Kita jadi makin dekat sama Allah, kita makin mau terus belajar ilmu, kita makin istiqomah baca Al-Quran. Padahal itu rezeki yang jauh jauh lebih besar dari rezeki dunia yang mungkin kita inginkan, misalnya pengen bangun apa kok belum bisa gitu kan. Tapi sementara kita sudah dikasih persoalan, kita bisa tenang menghadapinya gitu. Kita dikasih musibah, kita bisa mengucap alhamdulillah, kita bisa sabar, kita bisa meningkatkan iman. Itu sebenarnya justru rezeki yang lebih besar Besar. menurut Allah, menurut Ustadz Nasrullah ya, menurut Gurunda ya. Jadi artinya jangan kecewa, jangan nggak seneng gitu, jangan kok saya masih gini ya, kok gini gitu, kayaknya jangan kata-katanya gitu kan. Justru ketenangan hati itu, ketenangan hati, bisa istiqomah, bisa baca Quran, bisa tahajud, yang tadinya mungkin belum tahajud bisa tahajud, yang tadinya belum sholat duha bisa sholat duha, itu justru rezeki yang Ya, sudah lebih besar yang diberikan Allah ya. Ya teman-teman, itu sedikit yang nggak banyak yang saya tangkap, baru segitu aja tentang Rizqul Akbar ya.
ada materi yang lain atau mau menambahkan tentang Rizqul Akbar, saya persilahkan. Terima kasih. Ya teman-teman, boleh. Ya. Baik, Afwan. Pada prinsip ketenangan, kesabaran, kebersyukuran adalah lebih dari rezeki yang tiada terhingga. Hanya itu yang bisa saya simak, Bunda. Iya, ya, siap, Oma. Ya mungkin ini kalau menurut saya Bu Mis, rizki yang besar akbar itu ya ibaratnya di keluarga dulu, ibaratnya dengan komunikasi bersyukur kita sakinah mawadah warohmah, anak yang soleh-soleha. Jadi kita jangan anak itu udah langsung ibaratnya kita cita-cita anak sekolah itu untuk kerja, padahal mah itu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Otomatis katanya kan harta juga kan di ini sama ilmu gitu, ilmu yang menguasai harta. Kalau kita punya ilmu itu kan rezeki yang sangat luar biasa kalau anak-anak kita berilmu. Kemanapun mereka pergi itu akan tenang dan selamat dan dekat sama Allah. Itu rezeki besar itu ya, iya anak yang soleh-soleha. Terus kita punya pasangan juga, ya kita banyak-banyak bersyukurnya. Pasangan itu ada kekurangan, ada kelebihan. Syukurnya itu kita menerima kekurangan pasangan kita, ya sehingga kita itu mendapatkan ketenangan jiwa. Itulah rezeki yang sebenarnya. Berkah, amin ya robbal alamin. Iya, betul. Terima kasih tambahannya Bunda Nani. Ini tenggorokannya lagi alhamdulillah lagi nggak begitu nyaman. Lagi nggak begitu nyaman tenggorokannya. Alhamdulillah, terima kasih ya Oma Ani, masukannya benar-benar ini ya, bahwa pokoknya rezeki akbar itu adalah ketenangan, kemudian kesabaran, kemudian rasa bersyukur kita dalam menghadapi setiap persoalan. Itu adalah sudah rezeki yang besar sekali yang kita dapatkan. Kemudian dari Ibu Nani juga, dimulai dari keluarga kita, ketika kita di keluarga bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warohmah, itu juga udah rezeki yang luar biasa. Punya anak-anak yang soleh, yang berbakti, itu juga luar biasa. Dan ketika anak-anak menuntut ilmu itu intinya bukan di titik difokuskan untuk bahwa anak itu nanti harus bekerja begini, harus bekerja begitu, tapi ketika anak itu sudah diberi ilmu, terutama ilmu agama, kemudian mereka bisa mengamalkan ilmu agamanya, justru mereka akan ketika mereka berilmu, insya Allah mereka akan yang mengatur nanti dunianya ya, mengatur hartanya gitu. Dari ilmunya yang akan menguasai dunia atau hartanya, bukan hartanya yang menguasai dia ya. Terima kasih, itu yang dari Bunda Nani. Kemudian silakan Bunda lain, ada Bunda Dwi, silakan Bunda Dwi. Bunda Dwi. Iya Bun. Ini udah ada buku kajian makan rezeki, jadi agak pede ya kalau untuk materi-materinya ya. Jadi di sini ternyata untuk Rizqul Akbar itu orientasinya itu akhirat Bun. Jadi mungkin kan kayak pasukannya udah bela Rasulullah, terus dia menang kayak gitu. Jadi dia merasa harta rampasan perangnya kan buat mereka dibagi gitu. Dia udah seneng banget. Tapi pada akhirnya Rasulullah kan nggak memberikan harta itu. Karena kemenangan itu kan juga dari Allah, jumlah mereka nggak banyak. Ternyata mereka menang kayak gitu. Karena Allah dengan kuasanya ingin membuktikan bahwasanya jumlah yang banyak itu nggak ada apa-apanya. Yang pertolongan Allah lah yang akan menolong mereka kayak gitu. Jadi dan pada akhirnya juga mereka dihadiahkan surga gitu. Jadi mereka walaupun secara duniawi nggak terlihat
duniawi itu cuma rezeki yang nggak besar gitu, dan rezeki yang besar itu akhirat. Jadi di sini terkadang kaitannya dengan keajaiban, mungkin kayak kadang-kadang ada yang share keajaiban dapat rumah gratis, dapat mobil gratis. Mungkin ya secara pribadi saya belum di tingkat yang seperti itu kayak gitu. Cuman di sini saya lebih bersyukur karena keajaiban orang kan masing-masing ya gitu. Mungkin buat si A keajaiban mobil itu udah keajaiban. Mungkin saya juga keajaiban juga. Cuman di sini kan ibarat saya kan lagi menuntut ilmu, belum punya banyak ilmu. Kayak kita masih TK nih, anak TK kan dikasih uangnya paling 3.000, 4.000, nggak mungkin kita ngasih anak TK 10.000 lah. Kalau menurut saya sih sebayangannya, oh ya mungkin saya itu masih ilmunya setahap TK, masih belum dikasih yang wow, saya harus lebih banyak belajar kayak gitu. Tapi di sisi lain juga saya bersyukur saya punya anak yang bisa mau mondok, terus anak saya juga mau ngaji, terus intinya saya udah walaupun untuk materi belum yang wow, tapi saya yakin karena saya itu akan berjalan ke situ gitu karena lebih mendekat ke Allah, terus lebih tenang otomatis yang tadinya kalau sholat khusyuk kalau ada persoalan sekarang udah ngerasanya butuh gitu, oh ya aku harus butuh sholat khusyuk, butuh sholat on time. Jadi kenyamanan itu yang mungkin nggak bisa dibayarkan dengan uang kayak gitu, yang tadinya oh, ada persoalan curhat sana curhat sini, sekarang lebih iya ya curhatnya ke Allah aja kayak gitu. Apalagi udah dikasih tahu sama Bu Dalia kalau lagi nggak nyaman udah itu momen yang kita itu minta apa aja ke Allah kayak gitu. Jadi wow ternyata banyak hal yang kita harus pelajari ya, semakin kita belajar semakin kita oh iya banyak yang belum aku tahu kayak dulu kayak sok tahu kayak gitu. Jadi kayak kadang-kadang malu sendiri kalau keinget dulu kayak gini aku sering banyak ngomong, sering dulu kan aku orangnya itu kayak mungkin dibilang cerewet ya, kalau ada apa-apa dapat hal baru saya sharing, tapi di situ saya jadi iya ya saya kan cuman mungkin dapat ibarat buah itu kulit arinya, saya udah sok-sok tahu gitu. Jadi sekarang lebih banyak harus diem lah, kayak nggak telepon sana sini box salah ngomong kayak gitu, kadang kayak gitu Bun. Jadi untuk Rizkul Albar memang orientasinya bukan dunia. Jadi Rizkul Albar itu orientasinya akhirat, bahwasanya ketika kita mendekat ke Allah, walaupun kita belum dikasih secara duniawi, tapi kita udah dijanjikan surga di sana kayak gitu. Terima kasih Bun. Iya, alhamdulillah ya, luar biasa ya. Alhamdulillah nih kita sama-sama jadi saling melengkapi, saling menambahkan ya, dan makin hidup lagi dari Bunda Dwi ya, bahwa ibarat kita belajar tuh kan ada tingkatannya ya, dari PAUD, TK, kemudian SD, SMA dan seterusnya. Jadi kita ini masih di tarafnya dia baru PAUD mau ke TK nih ceritanya gitu ya. Jadi ketika kita Allah belum kasih yang itu, bukan berarti kita nggak dikasih sama Allah. Memang kita belum di situ gitu ya. Kita karena memang masih di sini tempatnya. Kamu belajar dulu deh, lebih banyak dulu ilmunya deh, lebih ini dulu gitu ya. Terima kasih Bunda Dwi tambahannya. Mungkin ada yang lain menambahkan lagi. Ada Bunda Yulianti, silakan Bunda Yulianti menambahkan atau ada input lain atau bagaimana, silahkan Bunda Yuli. Kita belajar mengungkapkan apa yang ini ada sama kita ya, kita bareng-bareng belajar. Masya Allah, Bunda Yuli ini kasihan masih betul-betul masih di tahap PAUD memang. Masalahnya mendengar menyimak semua, oh iya begini ya gitu. Betul-betul baru nggak 100% fokus Bunda. Nyambe. Saya itu sebenarnya pengen itu bisa oh dengarnya betul-betul tenang, menerima masuk dengan baik gitu. Nah, cuma memang kadang belum soalnya disambil. Yeah. Makanya tadi dengar Bu Dwi itu ya, oh iya.
Iya. manggut-manggut karena memang kenyataannya seperti itu. Kita masih di level PAUD gitu nah. Iya Bunda Yuli ya, alhamdulillah ya Bunda Yuli. Alhamdulillah ala kulli hal Bunda Yuli. Maksudnya kita bersyukur untuk apapun keadaan yang Allah beri sama kita. Bunda Yuli, ya kita semua sebenarnya sama ya. Kita nggak selalu fokus bisa duduk. Ada kalanya kita nyambi ya. Bahkan banyak nyambinya juga kayaknya kan ya. Tapi kita tetap bersyukur aja sama Allah. Alhamdulillah kita masih tetap ikut nih. Masih bisa ikut terus sama Allah, dikasih bisa istiqomah terus, bisa ikut. Kemudian Bunda Yuli ya, ini pengalaman ya dari saya ya, pengalaman dari Jati. Artinya gini, jangan Bunda Yuli berkecil hati dengan keadaan yang Allah kasih sekarang bahwa Bunda Yuli nih zoom-nya masih nyambi-nyambi, ini saya masih harus gini. Justru di situ kan ada kelebihan yang Allah kasih. Bunda Yuli bisa sambil menuntut ilmu, Bunda Yuli sambil bisa mengerjakan pekerjaan yang lain untuk memuliakan, untuk apapun yang jelas untuk niat amal soleh kan gitu. Di situ ada dua ini yang bisa Bunda Yuli dapatkan. Kemudian tentang ilmu itu dari pengalaman pribadi, nggak selalu saat kita duduk diam fokus kita dapat jeleknya gitu. Ada kalanya walaupun kita nyambi-nyambi tapi kita nyambi nih kerja gitu, tapi kuping kita kan tetap fokus tuh sama ilmunya gitu. Ini sering ada beberapa kali itu justru dapat ketika kita nyambi gitu. Bahkan kalau saya sih ya kadang pernah ya nih, saya satu yang saya ingat benar itu yang ini, waktu itu kami memang dalam taklim ya, dalam taklim itu ketika ada yang menyampaikan di depan, tapi kan kemudian ada jamaah yang nggak fokus gitu ya, nggak ini. Kemudian dalam satu sesi, dalam satu ini, teman saya itu, teman dalam TUN itu bukan yang menyampaikan, bukan yang ustadznya, bukan ininya. Teman saya itu cuma bilang gini, saya punya pengalaman, kata dia, saya itu bisa memperbaiki diri cuman dari ini. Ibu saya itu bilang gini, kata dia gitu. Ibu saya itu bilang, kamu itu kalau mau keluar cantik, kalau mau kondangan cantik, kalau di ini cantik gitu. Tapi kalau kamu ke Allah kok nggak cantik, katanya. Justru kalau mau cantik, mau rapi, mau bagus itu ke Allah dulu. Di situ itu padahal dia itu menyampaikan tidak dalam forum dia jadi pembicaranya, dia tidak dalam ini. Itu pun pembicaraannya bukan ke saya gitu. Dia cuma ngobrol sama teman yang lain. Dia cerita begitu, tapi saya ada di situ. Saya mendengar, kok saya tuh astagfirullahaladzim, saya itu dapat gitu. Dari situ saya memperbaiki diri. Jadi kayak ilmu itu nggak selalu saat kita duduk fokus diam, itu maksudnya ke Allah yang masukin kapan nih waktunya kamu dapat yang ini gitu. Kalau menurut saya sih begitu ya. Ya, bersyukurnya betul katanya Ibu. Misalnya bersyukur kita sudah ada di Zoom ini, jadi bisa ada inilah ilmu. Iya, ada ilmu pagi-pagi kita sudah dapat input yang baik ya, walaupun kita masih nyambi-nyambi. Jadi itu memang yang saya ini, bahwa ketika kita itu Allah tuh yang nentuin kapan tuh kamu mau diperbaiki tentang ininya gitu. Kapan kamu diperbaiki tentang ininya, itu Allah. Jadi tidak ya, itu kalau dari saya. Jadi untuk teman-teman untuk teman-teman yang bisa fokus, duduk diam, khusyuk, konsentrasi, yang belum bisa begitu jangan tetap berlapang dada, tetap luaskan hati, dan tetap istiqomah. Yang penting jangan nanti nggak mau lah saya nyambi-nyambi, saya malah kita nggak dapet gitu kan ya. Ya itu deh. Ya Bunda, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya aja Bu Yuli sambil jaga warung kemarin itu, baru bangun tidur nggak ada siapa-siapa di rumah, ya sambil ngelayanin, sini duitnya gitu. Padahal saya sambil ngedengerin Bu Lia itu kemarin.
Masya Allah. Kadang saya di situ memang betul-betul dibilang Ibu Bisnida bilang, ya pelajaran itu ilmunya luar biasa itu. Terima kasih banyak ya Allah. Kadang enggak gitu Bun, karena merasa diri kita, ih saya enggak fokus, jadi enggak kurang masuk. Masya Allah. Sama Bunda Yuli, ada kalanya saya juga masih di seperti itu, ada kalanya ya, ada kalanya dalam hal yang lain, misalnya dalam ini terus teman-teman ini begini, saya juga ada kalanya muncul gitu, ih saya nggak bisa seperti itu gitu, tapi terus ya alhamdulillah Allah ingatkan, syukuri apa yang ada sama kita. Kemudian pelajaran dari gurunda kita itu benar-benar ya tentang apa syukur di tumbukan pertama ya, syukur di tumbukan pertama tuh saya pribadi masih belum begitu sering dapat yang seperti itu, masih nanti kadang syukurnya masih ada jeda dulu gitu. Ada jeda dulu baru ya Allah astagfirullah kok saya nggak bersyukur, harusnya saya dari pertama kejadian saya harusnya syukur gitu kan, tentang cerita gurunda kita yang ada ibu-ibu yang suaminya meninggal kan, kemudian ibu-ibu itu masih nangis, maksudnya masih nggak ini, terus kan Rasulullah lewat, yang sabar, Rasulullah kan bilang gitu ya, tapi terus ibu itu, iya kamu nggak bisa bilang sabar gitu, kamu nggak tahu apa yang saya rasakan, kamu nggak tahu ini ya. Tapi terus dikasih tahu sama temennya, itu tadi yang ngomong Rasulullah loh, baru dia menyesal ya, baru dia ke Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajarkan bahwa syukur itu bukan pertama, ketika itulah kita dapat keajaibannya ya. Bismillah ya, saya ngomong gini mudah-mudahan Allah tolong saya untuk bisa selalu bersyukur di tumbukan pertama, karena saya belum selalu bisa begitu juga. Amin, amin ya Allah. Saya juga belajar terus belajar ya Allah. Iya, terima kasih. Punya teman-teman yang soleh-soleh, yang istiqomah, ya, alhamdulillah, yang mengajak menuju surga. Iya. Saya ingat pesan Mak Lia kemarin ya dalam kita Zoom yang siang ya, bahwa kan kemarin Bunda Nani kan, saya minta maaf Bunda Nani, Oma Ani, kemarin kan kita sempat sudah ada di Zoom ya, kemudian tapi kita nggak lanjutin tuh, kita nggak doa dulu, nggak lanjutkan Zoom seperti yang seharusnya dulu lah gitu dapat kan, tapi terus kita menundanya. Terus Mak Lia kemarin mengingatkan apapun keadaannya kita suruh kickback-nya harus dilakukan terus ya, karena apa, kickback itu senjata, doa itu senjata kita. Jadi ketika kita sudah Zoom masuk, kemudian kita kickback, itu insya Allah kita sudah punya senjata untuk menghadapi hari kita selanjutnya gitu. Jadi nanti ya Bismillah, saya beragam mudah-mudahan ketika kita Zoom, apapun keadaannya, minimal kita doa kickback kita lakukan gitu ya Bunda ya. Iya. Kemarin juga saya sempat masuk Bu, cuma kalau keluar karena memang lagi di permandian anak-anak itu loh. Ada anunya rekamannya kan itu Bun? Gimana Bu? Oh, itu yang kemarin siang. Ya, kemarin siang. Saya sempat masuk, habis itu keluar karena memang lagi posisinya lagi nggak bisa. Lagi berenang. Yang kemarin siang sepertinya nggak ada rekamannya. Masya Allah. Karena kayak kemarin nggak ada adminnya, kayaknya kemarin nggak ini ya. Saya baru mikir tidur, ditelepon Bu Sari. Insya Allah nanti Mak Lia tanggal 27 sudah di Jakarta, udah di Cilegon lagi, udah di Indonesia. Tanggal 27. Mudah-mudahan ya Mak Lia selalu sehat, selalu fit, kembali ke Indonesia, bisa membersamai kita lagi, dan selalu ajaib selalu. Sudah di mobil itu, padahal ada Mak Lia ini yang ngasih ngisi-ngisi. Ya Allah, saya terlewatkan ini. Apa kemarin Bu? Apa kemarin ini?
eh, apa temanya pembahasannya? Menghafal menghafal Al-Baqarah 153 itu. Terus bahwa kita harus pegang erat-erat apapun persoalan kita, kuncinya kita harus selalu berada di Al-Baqarah 153. Nah, kemudian kita kan disuruh mengucapkan satu persatu kemarin itu. Kira-kira Bunda Yuli sudah hafal belum Al-Baqarah 153? Belum Bunda, belum. Cuma kan itu yang selalu kita dengar ya. Itu yang selalu kita dengar dari Mak Lia, apa itu Al-Baqarah 152, 153. Itu yang selalu diulang-ulang. Mungkin udah nyantol, udah ada yang nyantol walaupun nggak banyak yang Bunda Yuli ya tangkap apa itu di Al-Baqarah 153, 152. Insya Allah, kayaknya saya harus buka ini. Nggak usah buka dulu yang diingat aja. Kan karena kemarin kita juga nggak boleh buka. Oh gitu, Masya Allah. Pertama dibuka dibacakan oleh Bunda Nani, kemudian yang lain suruh nangkep senangkepnya, jadi nggak buka, yang lain nggak buka. Oh. saya kayak kalau belum buka kayaknya saya belum tahu deh Bun. Cuma kalau sudah diulang lagi. Saya iniin ya, Bu Yuli. Ya. Fokus ya. Yang 153 itu. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Coba. Ya. Jadi berarti kalau kita mau minta sama Allah, minta tolong sama Allah, kuncinya satu, beriman. Ya, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, tancapkan iman takwa kita kepada Allah sekuat-kuatnya, sekokoh-kokohnya, seteguh-teguhnya iman dan takwa kita kepada Allah. Kemudian sabar, ya, sabar menghadapinya, sabar dengan terus ikhtiar, dengan terus bergerak. Kemudian sholat, jadi kita suruh perbaiki sholatnya, perbaiki bacaannya, perbaiki gerakannya, perbaiki waktunya, gitu ya. Gitu. Ini 152-nya nih, ada yang ingat 152? 152. Ini yang ayat romantis kata Mak Lia nih, ayat romantis. Ayat romantis nih. Yang 152 ya. Ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi bersyukur, benar, harus bersyukur. Maksudnya kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita gitu ya, Bun. Iya dong. Itu yang pertama memang. Masya Allah, alhamdulillah ya. Berarti kan walaupun sambil bikin gorengan jualan, tetap aja astagfirullahaladzim atau bersolawat apa, itu nggak kerasa, 1000 kali itu nggak kerasa gitu, daripada kita yang nggak punya. Misalkan belum ada pembeli nih Bu Yuli, ya udah zikir aja, yaitu mengingat Allah sambilan, insya Allah nanti dagangannya laris manis. Saya aja buka warung itu, saya kalau belum beres ngaji yang 5 lembar, terus beres Jum ini, sholat duha, saya belum buka. Tenang aja, nyantai. Giliran pas buka, anak-anak kan lagi libur ya, langsung datang beli. Kemarin tuh sempat WA Japri langsung Mak Lia sebelum saya inilah, sebelum ini. Mak, saya kayaknya kalau Jum pagi itu nggak bisa karena saya jual gorengan. Jadi dari pagi saya dari subuh sudah ini.
langsung bilangnya kita itu kalau mau apa-apa ingat Allah dulu. Kita dahulukan Allah dulu. Di situ langsung harus ikut Zoom ini. Harus ikut Zoom. Iya betul. Iya betul. Karena kalau saya ngerasain benar-benar ngerasainnya apa? Kita ikut Zoom ini benar kata Mak Lia, apa pagi-pagi itu kita sudah dikasih input yang memang benar-benar bagus ya. Pertama kita doa nih sama Allah. Ya, pertama doa. Kemudian kita silaturahmi nih juga menuntut ilmu, silaturahmi dalam Zoom ini. Kemudian yang ketiga ya kita dapat ilmunya gitu. Jadi sebelum kita melanjutkan hari kita ke depan menghabiskan waktu sehari, kita pagi-pagi kenapa alhamdulillah bener ya, kenapa Mak Lia pilihnya pagi-pagi? Karena ya itu jadiin zikir pagi Zoom-nya gitu. Alhamdulillah dan merasa terbantu sekali ke seharian. Misalnya kita melanjutkan hari gitu, kita ketemu orang lain, ketemu yang begini-gini. Oh iya, nggak boleh gibah gitu kan, benar pribadi. Ngerem. Betul. Remnya langsung kuat, Bun. Oh iya. Iya, jadi ada remnya gitu. Terus kemudian ketika kita bicara misalnya sempat misalnya ke anak gitu kan, kalau saya pribadi nih belum bisa bagus banget, kadang masih sempat ini, tapi langsung ingat astagfirullahaladzim, iya saya nggak boleh ngomong yang nggak bagus, saya nggak boleh ngomong yang nggak bagus gitu. Dan ya, memang betul itu Bun. Dampaknya terutama ke anak saya yang masih SD kelas 2. Kalau yang 2 tahun 3 tahun ini kan belum mengerti. Kan anak saya ada 5 Bun. Yang pertama ini masuk SMA, yang kedua yang cewek ini kelas 5 SD, yang nomor 3 ini sudah paham. Bunda bilangnya enggak marah-marah lagi, dia bilang begitu selama ikut magnet rezeki itu dari bulan kemarin nih, yang awal pertama. Bunda bilangnya enggak marah-marah lagi ya, Bunda bilang. Enggak nak, kenapa memang langsung bilangnya iya, Bunda enggak marah-marah lagi ya. Langsung bilang, Abang senang, bilang namanya Abang senang. Iya sih Bunda enggak marah-marah lagi kayak dulu, dia bilang. Ngomongnya itu Bu betul-betul kayak asli gitu dia keluarkan gitu nah. bahasanya tuh ada bahasa anak-anaknya gitu nah Bu, apa ya kemarin tuh dia bilang. Cuma memang bahasa Bunda enggak marah-marah lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Ini di kolom chat Bunda Ida doa untuk kita ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Ya Allah, ibu doakan yang ibu ini semoga berlimpah luar rezekinya ya Allah. Terima kasih banyak Bu, semoga kita semua berlimpah rezekinya ya Bu. Ya saya juga baru baca ini, semoga ya amin. Terima kasih ya Allah. Iya sama Bunda Yuli, saya tuh juga ya alhamdulillah. Anak saya juga sempat gitu Bunda Yuli, katanya Mama udah nggak mau marah-marah lagi, kata dia. Iya makanya bantuin dong, bantuin Mama ya, biar Mama nggak marah-marah ya, doain Mama ya, gitu. Jadi saya belum sempat dia sudah maksudnya alhamdulillah anak-anak saya yang umur segitu kayak ngerasakan gitu nah Bu. Oh iya. Beratnya saya juga banget jadi pelajaran. Oh iya kemarin saya salah gitu nah Bu. Terkhusus anak. Saya siap belajar. Ya, alhamdulillah ada Marian nih termasuk yang luar biasa kata Malia kemarin kan ya. Malia bisa sharing nih ilmunya buat kita. Bu Riana. Apa Bu? Sering-sering apa? Iya kan ya kemarin. Bu Yuli kan nggak menyimak kemarin apa aja sih katanya. Iya kemarin kan sempat ngitin Bu Riana gitu. Namanya udah lewat. Jadi mencontohkan. Marian kan kemarin termasuk yang di lama Mak Lia, maksudnya Mak Rian itu bisa berubah dengan waktu yang sebentar. Marian bisa berubah jadi jauh lebih baik, jauh lebih baik intinya dari lisan, dari penampilan, dari perilaku itu Mak Lia dalam waktu yang cuma sebentar bisa berubah. Nah,
tipsnya apa dari Mak Rian gitu. Sampai orang tuanya kalau katanya misalnya datang, kok anak ya saya kalau jadi saya sih berubah yang kata penting orang itu setiap Zoom itu diikutin aja. Soalnya kemarin itu kan pernah kan yang berapa bulan nggak ikut Zoom. Dan itu benar-benar kembali lagi. Makanya kalau pagi-pagi itu karena kan kalau Zoom itu kan kita dicas ya ilmu. Jadinya misalkan nih Malia suka ini ya yang misalkan urutan-urutan dari magnet rezeki itu kan misalkan buka perisai lagi nih buka perisai. Jadi nanti ketika kita mau marah-marah kita ingat gitu. Oh iya ya nggak boleh ya gitu. Jadinya aku sekarang ya alhamdulillah sih sama anak nggak terlalu ya nggak terlalu kayak dulu gitu sampai anak digebukin apa gitu ya. Sekarang mah alhamdulillah nggak pernah saya itu aja yang penting itu aja ikut Zoom aja terusnya setiap materinya disimak aja Bu kayak gitu sih sebenarnya soalnya kemarin pengalaman aja kemarin kan sempat nggak ikut Zoom tuh ya ada ya dua bulan tuh saya nggak ikut Zoom kan Iya, karena iya kondisi kan betul. iya lah itu udah mulai lagi sama suami gitu marah mulu tapi setelah ikut Zoom lagi ya saya kembali lagi sampai ya sekarang alhamdulillah sih suami dari ibadah gitu ya sholat malamnya saya beneran terharu terus sholat malamnya ketika beliau ke masjid memang dari ini ya dari awal kan waktu awal itu kan ini ya saya tuh kan memang orangnya pemarah zolim sama orang gitu dan sekarang mah udah alhamdulillah karena saya apa yang Mak Lia bilang itu saya nurut gitu dan ini aja sih mungkin Allah kan belum ngasih ini ya kita bersyukur aja sih udah bersyukur gitu ya udah dikasih triangle miracle-nya itu bahagia gitu udah senang banget kayak gitu sih Insya Allah nanti juga akan dinaikkan lagi gitu sebenarnya yang penting zoomnya pagi aja makanya saya selalu ngingetin kalau zoom pagi itu ini aja diikutin gitu itu sih Iya, sebenarnya iya, terima nggak ada yang lain cuman itu yang penting satu Zoom terus pertama itu sholat ya sholat jangan sampai pernah kita ninggalin sholat jangan pernah kita melalaikan sholat itu Malia itu selalu bilangin aku kayak gitu ya waktunya sholat Rian gitu waktunya sholat waktunya azan tuh sholat aku waktu itu sama Malia itu diajarin itu sholat khusyuk diajarin sama beliau ketika aku ngikutin itu emang enak sih sebenarnya cuman kan posisinya aku belum ada ini ya belum ada apa sih namanya tuh mihrab ya belum ada mihrab ya doain aja ya segera Riana bisa itu ya bisa bikin mihrab gitu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sama saya juga belum punya mihrab ini. Yang penting itu mihrabnya maka saya bilang bapaknya Pak bikin itu dong Pak bikin ruangan dong Pak kecil aja Pak kata aku gitu dari bambu dari apa kata aku gitu yang penting ibunya bisa ini gitu ketika ada persoalan ada apa bisa ke situ gitu aku gitu sih sama bapaknya iya nanti dibikinin gitu Amin, semoga dimudahkan. Iya betul. Ingat enggak ini ada waktu Masya Allah Bu Riana itu emang ingat saya baru masuk Zoom waktu saya disuruh baca doa itu saya ngelak dulu itu karena saya kan baru kenal ya doa saya kayak gitu terus Bu bapak-bapak terus tiap hari iya karena sayanya juga rajin nanya gitu ke Bu Riana gitu awal itu kata saya harus bisa doa sampai saya Bu Riana jadi Bu Riana juga alhamdulillah mengamalkan juga menyampaikan kepada ini gini gitu tadinya sayanya aduh ini belum kenal sama semua saya tuh masih belum bisa ini jadi emang di sini itu kita itu emang rajin bertanya juga jangan diem aja gitu tuh biar dapat keajaiban sama gitu tuh kita di sini sama-sama belajar jadi banyak bertanya ke yang ya bisa japri gitu tuh
Ya, aktif ya, bisa dalam Zoom, bisa Iya, langsung semoga kita secara semua pribadi ya juga. mendapatkan Ya, keberkahan dunia akhirat. alhamdulillah ya. Terima kasih Bunda Riana, luar biasa masukannya. Terima kasih ke teman-teman semua. Ini kita sudah jam 6.24, kita masih punya 6 menit. Kita ke doa kafaratul majelis ya. Foto dulu Bunda Nani, kita foto dulu. Ya, ini Silakan siapa itu? Marian atau Bunda Nani, silakan. Ayo teman-teman Yang kita oke. yang rumah itu siapa ini? Iya. Yang rumah. Bunda Siti raise hand, Bun. Mungkin mau ngomong atau gimana? Oh iya, silakan Bunda Siti. Bunda Siti off cam ini. Oh Silakan iya. Bunda Siti. Ibu Ati. Ini udah foto belum? Lagi Nanti, masak. ayo. Belum. Ya, Action, makanya 1, minta off cam, 2. Nanti ini nggak cukup yang layar di atas. Sudah, Bu. Sudah? Ntar ini, ya udah. Ya, terima Pak kasih. Mustaya mana? Pak Mustaya ya. Iya. Ada kesempatan nih buat foto Pak Mus. Foto. Bu Oja. Pak Mus ada Pak Mus? Iya, Nggak ada ini mah kayaknya Bu Pak Mus Jati. nggak nongol nih. Iya, Bu Kak Nani. Nurul ya. Mudah-mudahan besok. Bu Oja, Teman-teman mau itu dulu ya. dong Bu Oja. Nanti kalau tolong diisi listnya ya. Besok siapa yang siap isi materi. Seininya aja. Ya, gitu kita memang belajar ya. Ibu Yuli nih, Ibu Yuli belum isi Iya. materi, yang lain sudah pada ngisi nih. Sama saya juga belum. Bu Yuli, nggak apa-apa. Walaupun kayak Bu Farida kemarin itu, walaupun 5 menit atau berapa menit, yang penting mah, oh tentang ini ya udah sebutin aja itu. Atau doa Ajaib dulu. loh, ajaib loh. Bunda Yuli doa dulu tuh. Jadi Bunda Yuli apa yang Bunda Yuli inginkan gitu kan, kalau Bunda Yuli yang doa, teman-teman mengaminkan, insya Allah nanti lebih cepat dikabulkan Allah. Iya, saya juga ngisi list bukan karena saya pinter, jadi saya pengen ajaib. Iya, benar, kita semua yang ada di sini kan kita sama nih, kita posisinya sama nih, kita masih anak PAUD semua, anak PAUD yang baru belajar, yang butuh bimbingan, yang butuh praktek. Anak PAUD tuh rajin praktek loh ketika ya. Rajin praktek sama rajin nanya, Bun. Kita sama semua ya. Terima kasih, kita ke doa kafaratul majelis kepada Oma Ani, kami persilahkan. Buat hari Sabtu tuh Pak Mustaya udah ngisi acara tuh. Oh, alhamdulillah. Tinggal buat besok ada yang ngisi buat materinya. Buat besok silakan ya teman-teman yang isi ya. Silakan Oma Ani, kita doa kafaratul majelis. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, aku memujimu, saksi bahwa tidak ada sesuatu kecuali aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Assalamualaikum. Amin. Ya, alhamdulillah Bunda Oja besok yang siap doa ya. Terima kasih. Kalau doa udah ada yang isi. Doa udah ada yang isi ya? Ya, yang belum materi. Ya, kita isi lihat listnya. Bu Oja mau nggak apa-apa Bu. Besok kan jadwalnya saya. Kalau Bu Oja mau nggak apa-apa. Gantian. Belum pernah. Bu Oja ya. Udah kami ngisi materinya ya. Iya, terima kasih. Berarti nanti listnya kita isi Bu Ojah ya. Oke. Makasih teman-teman.
Selanjutnya dari saya banyak salah dan kurangnya. Saya pada teman-teman saya mohon maaf lahir batin. Pada Allah saya mohon ampun. Kita tutup kita pada siang pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin